Halo pemirsa, welcome to my channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 8 faktor TikTok bakalan ngebantai marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Simak selengkapnya dalam video kami berikut ini pemirsa. Tapi seperti biasa, pemirsa ya, sebelum dimulai terlebih dahulu kita mohon ya untuk ketik like, subscribe, serta pencet tombol notifikasi dan tinggalkan komen sehingga kami bisa menyajikan konten-konten yang berkualitas, dan secara kontinu juga kami bisa menyajikan konten-konten yang memang diperlukan bagi pemirsa, dan juga akan kami olah dengan staf kami sehingga kami bisa punya pendanaan untuk menghasilkan konten-konten berkualitas yang bisa pemirsa nikmati maupun untuk sebagai penambah wawasan yang bermanfaat hanya dengan ketik like. Ingat, subscribe itu gratis. Terima kasih pemirsa ya. Jadi 8 faktor kenapa TikTok ini bakalan ngebantai marketplace seperti Shopee, Topet, Lazada, dan lain sebagainya. Kita ketahui ya, penjualan TikTok Shop di Indonesia diperkirakan ya bakalan berhasil melebihi penjualan Shopee, Tokopedia, hingga Lazada ya. Sekarang aja mereka udah ketar-ketir nih yang marketplace ini, Shopee, Tokopedia, dan hingga Lazada. Bahkan baru-baru ini terdapat kabar ya kalau fitur terbaru TikTok Shop ya, terutama TikTok Shop ini membuat berbagai platform e-commerce di Indonesia menjadi ketar-ketir karena penjualannya emang luar biasa pemirsa. Peningkatannya drastis ya. Memang saya beberapa kali juga admin mengunjungi TikTok gitu, baik yang live maupun ini, memang harganya luar biasa murah-murah misalnya. Nggak tahu kenapa itu murah-murah, dan memang benar ya, memang gila ini TikTok, nggak ada obat ya. Setelah dia berhasil mau menggeser YouTube ya, bayangkan YouTube yang segitu hebatnya, dia juga mau menggeser marketplace seperti Shopee dan lain sebagainya. Ini TikTok merajalela ini pemirsa ya, luar biasa. Yang awalnya memang admin sendiri melihat awal TikTok kemunculan ini ya memang untuk video-video yang sampah ya, video-video yang sampah seperti video ya nari-nari, orang-orang pakai baju seksi seperti itu ya, yang sampah dan toksik gitu loh. Tapi ini dia bisa merubah paradigma itu, bahkan sekarang TikTok menjadi satu platform yang sangat bagus ya, dan juga merambah ke e-commerce, ke jualan gitu kan, seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain sebagainya. Seperti itu menurut saya. Jadi pendek kata, TikTok ini udah ngambil kafling orang lain pemirsa ya. Kasihan dong, buset deh, kasihan dong Lazada, Shopee, dan lain-lain jadi sepi dong. Nah, menurut data internal perolehan Ilaman The Information mengatakan bahwa di tahun 2022, gross merchandise volume atau nilai total barang pada transaksi TikTok Shop di Asia Tenggara mengalami peningkatan hingga 4 kali lipat sebesar 4,4 miliar US dollar atau sekitar 66,7 triliun. Bayangkan itu pemirsa ya, kalau uang sebanyak itu diberikan kerupuk, dapat berapa gudang itu kerupuk ya. Bisa berenang kita di atas kerupuk itu ya. Tapi di masa mendatang dijamin penjualan TikTok ini akan lebih moncer lagi penjualannya. Apa sih 8 faktor itu? Nah, faktor pertama yaitu faktor TikTok Shop ya. Peningkatan TikTok ini salah satunya datang berkat fitur TikTok Shop yang berhasil memberikan pengalaman berbelanja lebih nyaman bagi penggunanya, di mana pengguna TikTok dapat melakukan transaksi langsung di aplikasi tersebut. Bahkan brand pun dapat menjual produknya langsung di aplikasi TikTok ya. TikTok Shop ini ya seperti Shopee, Lazada, dan sebagainya. Jadi dia, kalau saya lihat modelnya TikTok, dia memanfaatkan kepopuleran TikTok dari video-video pendeknya yang sampah itu tapi sangat banyak penontonnya. Akhirnya dia merambah ke penjualan, pinter dia. Terus benarkah sih penjualan TikTok Shop itu berhasil menggeser penjualan Shopee, Tokopedia, hingga Lazada? Nah, coba kita lihat datanya ya. Merujuk laman katadata.com, walaupun
mengalami peningkatan sebanyak 4 kali lipat. Penjualan TikTok Shop di Indonesia masih berada di bawah Shopee, Tokped, dan Lazada. Jadi sebenarnya untuk saat ini masih di bawah ya. Pada tahun 2021, GMV Shopee masih menunjukkan angka tinggi, yaitu sebesar 62,5 miliar US dollar atau setara 899 triliun. Sedangkan GMV Lazada tercatat sebesar 302 triliun dan Tokopedia sebesar 230 triliun. Waduh, ini duit semua ini ya pemirsa ya. Luar biasa ternyata dari bisnis market ini ya. Apa? Marketplace ini ya. Yang kedua, faktor yang menyebabkan TikTok akan menggeser dari marketplace yang kedua adalah sejak pandemi COVID-19 merebak, TikTok menjadi platform media sosial yang paling banyak di-download di Indonesia dalam 2 tahun berturut-turut. Selain di Indonesia, TikTok juga berhasil menjadi media sosial ke-6 paling banyak digunakan di dunia. Intinya ya, TikTok ini sangat populer menurut saya. Sangat kepopulerannya tidak bisa dibendung lagi. Sampai-sampai YouTube akhirnya juga mengeluarkan YouTube Short. Juga Instagram ya di Reel-nya. Facebook juga ada Facebook Watch. Yang walaupun kesemuanya itu isinya sampah menurut saya. Isinya adalah video-video pendek yang menampilkan sensualitas, keseksian, atau keisengan, atau keunikan yang memang benar-benar sampah lah gitu kan. Hanya 1-2 video aja yang benar-benar berkualitas, artinya bisa meningkatkan kehidupan kita, memotivasi kita, atau ada pelajarannya seperti pelajaran bahasa Inggris dan lain sebagainya. Tapi selebihnya sebagian besar dan juga yang ramai penontonnya ini adalah junk food, video-video jenis sampah ya. Seperti itu. Tapi ya terlepas dari sampah atau tidak, mereka udah menghasilkan ratusan triliun ya dari situ ya. Yang nggak salah mereka juga, karena pasarnya demand-nya adalah pengennya video sampah, video-video yang mesum, seksi. Nah, akhirnya mereka siapkan. Kalau mungkin netizen senangnya video yang berkualitas, maka juga mereka akan siapkan yang berkualitas. Tapi kan pada kenyataan di lapangan, video yang berkualitas ini kadang-kadang penontonnya agak kurang. Yang ketiga, faktor kenapa TikTok bakal menggeser marketplace, Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain-lain, yaitu integrasi brand dan influencer tanpa link terpisah. Kalau sebelumnya ketika brand bekerja sama dengan influencer harus menyediakan link terpisah untuk pergi ke produknya, ya, maka ini udah terintegrasi antara brand dan influencer. Melalui TikTok Shop ini, brand dapat berjualan langsung melalui aplikasi TikTok tanpa harus memerlukan aplikasi terpisah. Ya biasanya kan influencer tampil di TikTok, ya kan? Ya kalau mau beli silahkan nih, linknya ada di Shopee atau di Tokopedia dan lain sebagainya. Ini linknya. Tapi kalau sekarang ya sudah, jualannya di TikTok, promosinya di TikTok, terus belinya juga di TikTok, transaksinya. Seperti itu ya. Nah, faktor keempat kenapa TikTok bakalan menggeser marketplace yaitu lagi-lagi bahwa saat ini popularitas TikTok Shop di Indonesia sebagai social commerce berhasil menyalip Instagram Shopping dan Facebook Marketplace ya. Jadi ini udah umum bisa di kalangan aplikasi. Ketika contohnya TikTok sukses dengan video pendeknya, maka YouTube, Facebook, dan IG berlomba-lomba juga untuk membuat video berdurasi pendek. YouTube dengan shortnya, Facebook dengan watch-nya, dan juga si IG itu dengan reel-nya. Seperti itu. Tapi tetap TikTok Shop ini juga pada saat TikTok membuat shop, membuat marketplace, Facebook juga membuat marketplace ya, namanya marketplace. Instagram juga membuat marketplace namanya Instagram Shopping dan lain sebagainya. Ini ya yang selalu
diikuti. Yang faktor kelima adalah kenapa TikTok bakal menggeser marketplace, yaitu TikTok disukai oleh kaum hawa atau kaum wanita yang memang secara naluri adalah lebih hobi untuk belanja atau shopping. Ini juga hasil beberapa survei ya dari Populix dan lain sebagainya, bahwa memang TikTok ini digemari, atau terutama TikTok Shop didominasi oleh kaum hawa yang menggunakan dan menggemarinya di rentan usia 18 sampai 25 tahun. Faktor keenam adalah semakin bertambah dan terusnya penggunaan TikTok Shop. Jadi trennya dia terus naik penggunaan TikTok Shop ini. Maka tidak heran jika selama tahun 2022 kemarin penjualan TikTok Shop naik hingga 4 kali lipat atau sebanyak 66,7 triliun, dan diperkirakan ini akan terus tumbuh dan tumbuh terus ya pemirsa ya. Kemudian faktor ketujuh ya. Faktor ketujuh yaitu dalam proses mempromosikan produknya, brand juga bisa memanfaatkan fitur TikTok Ads. Pada akhirnya TikTok ini mengambil seluruh hilirisasi ya, seluruh model bisnis. Dia tidak hanya sebagai video pendek, dia juga sebagai marketplace, bahkan sebagai iklan juga. Bahkan dengar-dengar ini TikTok akan juga mengeluarkan fitur video panjang ya. Jadi tidak hanya 1 menit, bahkan video panjang. Nah, bisa-bisa YouTube juga perannya diambil alih. Karena kelebihan dari YouTube yang ada sekarang adalah YouTube bisa untuk video yang durasi panjang. Nah, ini kan seperti keilmuan atau keterampilan atau how to ya, maintenance, cara-cara itu kan, atau belajar bahasa Inggris kan tidak bisa kita jelaskan dengan video yang durasinya 1 menit, tapi harus video yang cukup panjang gitu. Nah, ini masih kelebihan YouTube, tetapi ternyata TikTok juga akan mengambil alih ini dengan menyediakan fitur juga TikTok video panjang. Nah, yang terakhir adalah faktor dari TikTok ini, yaitu adalah kenapa dia bakal menggeser atau bakal ngebantai marketplace seperti Shopee, Topet, Lazada, dan lain sebagainya, adalah yang terakhir adalah adanya fitur live streaming. Nah, live streaming ini kita tahu sering digunakan untuk jualan. Ya, jualan-jualan. Bahkan artis-artis seperti Nagita Slavina ini juga dia jualan juga di live streaming dengan toko Mama Gigi, yang bahkan keuntungannya pernah mencapai 1 miliar dalam 1 hari. Bayangkan itu pemirsa ya. Kita saja mau cari uang 1 miliar itu mungkin bertahun-tahun ya. Itu pun belum tentu kumpul karena banyak kebutuhan ya. Ini toko Nagita Slavina bisa 1 miliar. Tidak heran mereka punya gaya hidup yang hedon ya, yang hedon. Mungkin itu saja pemirsa bahasan kita kali ini tentang mengapa TikTok bisa menggusur marketplace. Ada 8 faktor tadi yang kami sebutkan. Sebelum diakhiri, dimohon untuk klik like, subscribe, serta pencet tombol notifikasi dan tinggalkan komen demi kemajuan channel ini. Terima kasih pemirsa atas perhatiannya. See you in my next video. Terima kasih.